Perkenalkan, nama saya Komang Widiani. Di sini saya akan mencoba untuk membahas kasus mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1. Adapun dua kasus yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai akuntansi investasi saham, dan yang kedua yaitu mengenai laba atas transaksi antara perusahaan dan aktiva tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian kasus dari akuntansi investasi saham. Berikut adalah kasus dari akuntansi investasi saham. Kasusnya, PT Jaya memperoleh 5.000 lembar dari 12.000 lembar saham beredar PT Makmur seharga Rp60 per saham pada 1 Juli. Ini sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih PT Makmur. Laba bersih PT Makmur untuk tahun tersebut adalah 60.000 dan dividen sebesar 25.000 telah dibayarkan pada 1 November. Jika laba bersih untuk tahun berjalan adalah 35.000 dan jika setelah dividen dilikuidasi, saham memiliki nilai wajar sebesar 360.000 dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual. PT Jaya harus menerapkan metode nilai wajar atau biaya dengan menilai kembali akun investasi terhadap nilai pasar pada akhir periode akuntansi. Jika sebaliknya, terapkan metode ekuitas. Berikut yang diminta ada 3 hal. Yang pertama yaitu buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PT Jaya pada PT Makmur dengan kedua metode. Yang kedua yaitu hitunglah nilai investasi menurut kedua metode. Yang ketiga, jika setelah dividen dilikuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 360.000 diklasifikasi sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi PT Jaya subperiode 31 Desember. Berikut adalah penyelesaian dari kasus di atas. Yang pertama yaitu membuat akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PT Jaya pada PT Makmur dengan kedua metode. Adapun ayat jurnalnya bisa kalian lihat di slide. Transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juli, ayat jurnal menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Investasi dalam sub di debit sebesar 300 dan kas di kredit sebesar 300. Nah, ini didapatkan dari 5.000 lembar saham dikalikan harga per lembarnya yaitu 60 mendapatkan 300.000. Nah, begitupun menggunakan metode ekuitas, hasil investasi dalam sebesar 300 di debit dan kas di kredit sebesar 300. Nah, untuk transaksi pada tanggal 1 November, ayat jurnal menggunakan metode biaya atau nilai wajar yaitu kas di debit sebesar 5.000, pendapatan dividen di kredit sebesar 5.000 itu didapatkan dari dividen sebesar 25.000 telah dibayarkan pada tanggal 1 November. Kemudian dikalikan 20%, itu didapatkan dari ketentuan statement nomor 141 dan hasilnya yaitu 5.000. Begitupun ayat jurnal menggunakan metode ekuitas sama, kas di debit sebesar 5.000 dan investasi dalam sub di kredit sebesar 5.000. Nah, untuk transaksi tanggal 31 Desember, ayat jurnal menggunakan metode biaya atau nilai wajar yaitu pendapatan dividen sebesar 1.500 dan investasi dalam sub sebesar 1.500. Nah, ini didapatkan dari jika
laba bersih sud untuk tahun berjalan adalah 35.000. Kemudian dikalikan setengah tahun, itu didapat dari, karena transaksi dimulai dari tanggal 1 Juli sampai Desember, itu artinya 6 bulan terjadinya transaksi tersebut, dan kemudian dikali 20% mendapatkan 3.500. Nah, karena pendapatan dividen pada tanggal 1 November 5.000, jadi untuk tanggal 31 Desember itu dikurang 3.500, jadi hasilnya 1.500. Nah, untuk ayat jurnal pada tanggal 1 Desember menurut metode ekuitas itu tidak ada. Untuk transaksi 31 Desember, ayat jurnal metode ekuitas itu investasi dalam sub sebesar 6.000 dan di debit, dan laba dari sub sebesar 6.000 di kredit. Ini didapatkan dari laba bersih PT Makmur untuk tahun tersebut adalah 60.000 dikalikan 1/2 atau setengah tahun atau sama dengan 6 bulan dikalikan 20% mendapatkan hasil 6.000. Nah, untuk penyelesaian yang selanjutnya atau yang B, hitunglah terlebih dahulu dividen likuidasinya. Nah, jika laba bersih PT Makmur untuk tahun berjalan adalah 35.000, bagian PT Jaya akan sebesar 3.500. Ini didapatkan dari 35.000 dikali setengah tahun atau 6 bulan dikali 20%. Dividen yang diterima sebesar 5.000, melebihi ekuitas dalam PT Makmur sebesar 3.500, maka itu kelebihan sebesar 1.500 dianggap sebagai pengembalian modal saham dan dikredit di akun investasi PT Jaya. Nah, 1.500 ini didapatkan dari 5.000 dikurang 3.500. Adapun ayat jurnalnya yaitu pendapatan dividen di debit sebesar 1.500 dan investasi dalam sub di kredit sebesar 1.500. Ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen sebesar 3.500 bagian PT Jaya atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam sub sebesar 1.500 yang merupakan nilai wajar atau biaya yang baru bagi investasi tersebut. Nah, nilai investasi menurut metode nilai biaya atau biaya adalah 300.000 dikurang 1.500 mendapatkan 298.500. Nah, 3.000 ini didapatkan dari transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juli tersebut, yaitu di mana 5.000 lembar saham dikalikan 60 per harga per lembar saham. Itu lanjutannya dari penyelesaian yang kedua. Pada metode biaya atau nilai wajar, PT Jaya mengakui laba sebesar 5.000 dan melaporkan investasi dalam PT Makmur sebesar biayanya yaitu 300.000. PT Jaya mengakui laba sebesar 6.000 sehingga nilai investasi PT Jaya dalam sud bisa dihitung sebagai berikut. Nah, berikut ini nilai investasi, dividen yang diterima, mengakui laba 20% laba bersih untuk setengah tahun, dan saldo akhir. Ini angka-angka tersebut didapatkan dari ayat jurnal yang sudah kita buat di bagian pertama. Nah, untuk investasi awal itu sebesar 300 dan dividen yang diterima yaitu 5.000 atau dikurang, dan untuk 31 Desember itu mengakui laba 20% itu sebesar 6.000. Nah, saldo akhir yaitu 300
Nah, untuk yang C, jika setelah dividen dilikuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 360.000, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual. Berapa nilai investasi PT Jaya Sud periode 31 Desember? Nah, yaitu yang pertama yaitu nilai saham sebesar 360 dan nilai investasi akhir saham yaitu 298.500. Ini didapatkan dari pengurangan nilai investasi menurut metode nilai wajar atau biaya adalah 3.000 dikurang 1.500 mendapatkan 298.500. Nah, kemudian untuk mendapatkan laba komprehensif lainnya itu sebesar 61.500. Nah, adapun jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi nilai wajarnya, yaitu penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia. Untuk dijual nilai pasarnya sebesar 61.500 di debit dan laba komprehensif lainnya sebesar 61.500 di kredit. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas kasus yang kedua, yaitu mengenai laba atas transaksi antara perusahaan dan aktiva tetap. Nah, adapun kasusnya yaitu sebagai berikut. PT Bunga menjual mesin kepada PT Ani, yaitu perusahaan yang dimiliki 80% pada tanggal 31 Desember 2017. Mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusurkan sebesar 65.000 pada tanggal ini. Harga pokok sebesar 120 dan akumulasi penyusutan sebesar 55.000 dan dijual kepada PT Ani dengan harga 90.000. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan PT Bunga dan PT Ani adalah sebagai berikut. Adapun penyelesaian kasus yaitu pembukuan PT Bunga. Kas di debit sebesar 90.000 dan akumulasi penyusutan di debit sebesar 55.000. Mesin di kredit sebesar 120.000 dan keuntungan atas penjualan mesin di kredit sebesar 25.000. Ini didapatkan dari penjualan kepada PT Ani dengan harga 90.000 dikurang dengan biaya yang belum disusurkan sebesar 65.000. Nah, adapun pembukuan PT Ani yaitu mesin di debit sebesar 90.000 dan kas di kredit sebesar 90.000. Nah, ada keuntungan yang belum direalisasikan pada pembukuan PT Bunga 31 Desember 2017. Sehingga PT Bunga menyesuaikan laba investasi tahun 2017 menurut metode ekuitas untuk seluruh keuntungan yang belum direalisasikan. Laba dari PT Ani di debit sebesar 25.000 dan investasi PT Ani di debit sebesar 25.000. Nah, ini dapat dari keuntungan atas penjualan mesin. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan atas mesin tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2017. Dan PT Bunga harus mencantumkan mesin dalam neraca konsolidasi sebesar 65.000, yaitu biaya yang dapat disusurkan oleh entitas konsolidasi. Pengaruh ini dicapai dengan penyesuaian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut.
keuntungan atas penjualan mesin yaitu di debit sebesar 25.000 dan mesin di kredit sebesar 25.000. Nah, ini didapat dari pembukuan PT Bunga. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu ayat jurnal yang lebih unggul karena melaporkan aktivitas tetap dan akumulasi penyusutan pada jumlah yang harus disajikan jika penjualan antara perusahaan terjadi. Nah, adapun jurnalnya yaitu keuntungan atas penjualan mesin di debit sebesar 25.000, mesin di debit sebesar 35.000 itu didapatkan dari harga pokok dari mesin itu sebesar 125.000 dikurangi dengan harga yang dijual kepada PT Andi sebesar 90.000. Jadi yang didapatkan itu sebesar 30.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 55.000. Baik, sekian pembahasan dari kasus-kasus saya yang bisa saya berikan. Semoga pembahasan dari kasus tersebut bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih.